Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau share aktivitasku di awal bulan, tepatnya di awal bulan September untuk belanja bulanan. Dan ini tuh ajang aku cuci mata ya, atau me time. Aktivitas yang udah aku lewatkan di bulan kemarin, tepatnya di bulan Agustus. Karena bulan Agustus aku nggak belanja bulanan ya, jadi otomatis udah 2 bulan aku nggak belanja. Dan ini tuh aku antusias banget keluar rumah untuk cuci mata. Semoga video aku kali ini bisa menginspirasi dan menghibur teman-teman semua yang udah nonton ya. Untuk teman-teman semua yang selalu nonton video aku, memberikan supportnya, memberikan komentar positif dan like di setiap video yang sudah aku share, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga apapun harapan dan cita-cita teman-teman segera terwujud di bulan ini ya. Amin, amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru pertama kalinya nemuin channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku berbagi tips cara menabung dan cara mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Semoga teman-teman terhibur. Dan apabila teman-teman suka dengan video yang sudah aku bagikan, bisa komentar positif, like, dan juga share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Sambil aku milih-milih belanjaan mana atau list mana yang sudah aku catat di dalam kertas, aku bakal berbagi tips ke teman-teman semua untuk cara hemat belanja bulanan ya. Jadi kalau misalkan belanja bulanan kita pengen sesuai dengan anggaran yang sudah kita tetapkan, kita kalau masuk ke dalam mall, ke dalam swalayan atau ke dalam minimart itu langsung bertuju pada arah yang ingin diambil ya. Jangan muter-muter kemana-mana, karena nanti kalau misalkan kita muter kemana-mana mata kita jelalatan, otomatis lapar mata ya kalau misalkan emak-emak kayak aku tuh. Jadi untuk yang nggak penting-penting bakal kita ambil. Nah kalau kita fokus ke produk atau ke barang yang memang bakal kita cari, insya Allah bakal meminimalisir untuk lapar mata. Nah yang kedua, kalau misalkan kita berbelanja bulanan, memanfaatkan diskon yang ada ya teman-teman. Misalkan kita butuh sesuatu atau ada barang yang memang udah habis, kebetulan ada promo, ada diskon, kita bisa tuh memanfaatkan. Tapi khusus untuk barang yang habis di rumah aja ya teman-teman. Kalau misalkan kita hanya mengambil barang yang promo, kemudian barang yang diskon untuk stok di keperluan beberapa bulan mendatang, itu aku pikir kurang efektif ya. Nantinya untuk belanja bulanan ini akan keluar jauh dari anggaran yang sudah ditetapkan. Karena yang namanya promo, kemudian diskon itu tuh hanya strategi pasar atau strategi mall untuk menarik pengunjungnya saja. Dan setiap bulannya pasti akan ada yang namanya promo atau diskon. Jadi teman-teman semua jangan takut kehabisan yang namanya promo atau diskon. Karena di toko manapun, di swalayan manapun, atau di minimart manapun, yang namanya promo atau diskon ini pasti akan tetap diberlakukan setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap hari. Lebih hemat dan lebih meminimalisir pengeluaran itu saat kita belanja sendiri ya teman-teman. Jadi nggak bawa anak-anak. Kalau misalkan yang punya anak kecil seperti aku, itu bisa nggak dibawa, kita belanja sendiri, nanti dititipin ke ayahnya gitu di rumah ya. Tapi aku memang kalau di poin ini belum bisa, karena aku ngerasa kalau belanja bulanan itu ajang aku me time bareng anak-anak. Dan aku seneng banget kalau udah ngelihat Mas Akmal dan Dede Yumna tuh lari-larian ngambil ciki atau jajanan atau makanan yang dia pengen gitu. Aku tuh seneng ngeliat momen-momen kayak gitu. Karena kalau misalkan jajan, anak-anak aku tuh alhamdulillah masih dalam anggaran ya. Jadi kalau pengen ini nanya dulu nih ke mamahnya, boleh nggak ini, boleh nggak ini gitu. Jadi kalau misalkan aku bilang enggak atau aku bilang oke, baru dia bakal ngambil gitu. Alhamdulillah sih ngerti, dan aku belajar untuk
memberikan pengertian dari anak-anak aku sedini mungkin, biar dia tuh nggak seenak dirinya sendiri ya, kalau misalkan jajan, kalau misalkan ngambil cemilan, jadi masih dalam batas aman ya. Jadi aku nggak terlalu khawatir meskipun setiap bulan aku belanja bulanan pasti ngajak anak-anak. Di sini aku lagi milih-milih sabun untuk cuci. Jadi aku bakal beli 2 sabun, yang satu cair dan yang satu bubuk seperti ini. Dan aku belinya juga yang dalam kemasan kecil aja, nggak dalam kemasan besar, karena aku selalu menargetkan belanja bulanan itu ya habis untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan ini. Untuk kebutuhan bulan berikutnya aku bakal belanja bulanan kembali di bulan berikutnya. Jadi benar-benar sesuai dengan budget yang sudah aku tetapkan setiap bulannya. Dan kalau misalkan aku belanja bulanan, aku tuh nggak pernah stok ya teman-teman. Meskipun ada berbagai produk yang diskon atau produk yang promo, aku nggak akan pernah ngambil kalau aku nggak butuh. Jadi benar-benar aku ngambil yang memang habis dan aku butuhkan aja, untuk aku bisa mengelola keuangan aku dengan baik, nggak keluar dari anggaran yang sudah aku tetapkan. Untuk teman-teman semua sepertinya udah pada belanja bulanan ya, karena aku udah ngeliat di video teman-teman banyak sekali yang udah share tentang belanja bulanan, dan di situ aku udah mulai seneng aja kalau misalkan di awal bulan nontonin video-video belanja bulanan seperti itu tuh kayak ajang cuci mata online ya buat emak-emak kayak aku. Jadi kita bisa ngikut nih menelusuri lorong-lorong mall, karena kan setiap orang pasti belanja di tempat-tempat berbeda. Di situ kita tahu nih tempat belanja di daerah Bogor, di daerah Pekanbaru, di daerah Batam dan lain sebagainya. Jadi seneng aja sih kalau kayak gitu tuh, serasa kita jalan-jalan virtual gitu. Nah, ini aku lanjut nyari untuk cuci piring ya teman-teman. Kebetulan untuk wadah cuci piring aku tuh udah nggak ada, karena sering buat mainan retak sama anak-anak gitu botolnya. Makanya untuk sementara waktu aku tuh pakai wadahnya aja begitu. Kalau udah selesai aku lipat pakai karet. Nanti kalau udah aku nyuci piring, aku taruh lagi nih, simpen di tempat yang aman jadi nggak tumpah. Makanya kali ini aku bakal nyari yang ada wadahnya, biar nantinya tuh bisa diisi ulang ya teman-teman. Rencananya aku bakal beli dispenser sabun gitu, karena yang aku beli kemarin itu cukup untuk 1 kali nyuci aja ya, yang pernah aku share juga di dalam video aku sebelumnya. Kalau misalkan teman-teman penasaran seperti apa sih dispenser sabun yang udah aku beli, bisa scroll video aku sebelumnya ya. Di situ aku udah share semua pembelian perintilan dapur yang aku punya. Karena memang untuk perintilan dapur aku belum banyak ya, seperti teman-teman yang aku sering lihat perintilan dapurnya tuh Masya Allah udah banyak banget, bagus-bagus. Aku masih dalam on proses nih teman-teman untuk mengumpulkan perintilan dapur dan masih nyicil. Terus aku juga belinya kan gak sekaligus ya, aku nabung dulu, ngumpulin sedikit-sedikit, nanti kalau udah kekumpul aku belinya juga nyicil. Jadi nggak sekaligus aku beli untuk perintilan dapur, karena memang belum ada anggarannya ya teman-teman. Aku selalu bikin anggaran itu kan sesuai dengan kebutuhan pokok aja. Nanti kalau misalkan ada sisa-sisa atau aku punya keinginan untuk beli perabot atau perintilan dapur, aku bakal sinking fund dulu, mengumpulkan tabungan receh-receh yang udah aku buat selama beberapa bulan. Dan ini aku di lantai atas ya teman-teman, di tempatnya persabunan, dan aku mau beli sabun cair. Ternyata sabun cair aku tuh masih ada, aku lupa, tapi karena aku udah terlanjur ke atas, aku lihat-lihat aja dulu mana yang harganya miring, aku bakal nyari buat anak-anak. Kalau untuk aku sih, aku pakai yang aku punya di rumah yang kebetulan masih banyak, jadi aku nggak perlu beli lagi untuk sabun cair untuk aku dan Pak Su. Nah, ini untuk
Mallnya nggak terlalu ramai ya teman-teman, meskipun awal bulan. Mungkin karena lagi PPKM juga atau bagaimana aku kurang tahu sih. Tapi selama aku masuk tadi aku lihat jarang ada yang berbelanja di tempat ini. Jadi kita leluasa nih untuk ngelihat barang-barang yang lebih murah yang bakal kita masukkan ke dalam keranjang belanjaan kita. Pokoknya kalau untuk urusan mana yang paling murah, mana yang lagi promo dan mengatur keuangan, sepertinya emak-emak itu jagonya ya, karena perhitungannya itu tepat banget kalau untuk soal diskon, promo dan belanja yang harganya paling miring di antara produk yang lain. Dan aku lama banget ya teman-teman ada di tempat persabunan ini karena milih-milih, memilah dan memilih ya mana yang lebih murah yang bakal aku ambil. Dan ini Dede Yumna udah sibuk, dia pengen ke atas karena Pak Su sama Mas Akmal itu lagi di atas, lagi lihat-lihat untuk beli alat pembersih mobil. Jadi kalau udah sama Pak Su itu pasti dia sibuk sendiri untuk nyari perintilan-perintilan seperti itu teman-teman. Makanya kadang-kadang masuknya aja kita bareng. Nanti kalau udah di dalam mall, di dalam swalayan kita bakal terpisah. Jadi masing-masing dengan hobinya ya. Dan kalau aku tentu dengan kebutuhan yang memang udah aku anggarkan dan gak akan jauh-jauh dari keperluan dapur dan juga kamar mandi. Nah ini udah selesai, aku lihat-lihat sabunnya ya teman-teman. Aku bakal turun ke bawah untuk lihat sabun Mas Akmal dan Dede Yumna yang kebetulan juga udah habis. Dan kalau misalkan aku beli persabunan anak-anak, biasanya aku akan milih yang 2 in 1 untuk rambut dan juga untuk badan. Jadi nggak perlu pisah-pisah ya, nggak perlu beli 2, cukup 1 aja. Tapi bisa digunakan untuk keramas dan juga mandi. Jadi ini tuh salah satu trik untuk kita juga menghemat dalam kebutuhan kamar mandi kita ya. Karena kalau misalkan punya anak kecil itu pasti sabunnya masih terpisah dari kedua orang tuanya. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum.